Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan kisah para kera yang menguasai bumi. Link video sebelumnya ada di kolom deskripsi. Film ini berjudul Dawn of the Planet of the Apes yang rilis pada tahun 2014 lalu. Film ini disutradarai oleh Matt Reeves, dibintangi oleh Andy Serkis, Jason Clarke, dan Kerry Russell. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Dawn of the Planet of the Apes. Semoga. Pada suatu hari, sebuah perusahaan yang bernama Gensis yang ada di San Francisco menciptakan virus yang bernama ALZ-113 yang akan digunakan sebagai obat penangkal Alzheimer. Virus ini lalu diuji cobakan kepada kera. Kera yang diinjeksi menunjukkan peningkatan kecerdasan yang sangat tinggi. Para kera itu lalu kabur hingga terjadi insiden di jembatan Golden Gate. Para kera itu menyeberang jembatan dan menghilang di hutan. Namun efek samping virus ini menyebabkan manusia yang terpapar mengalami penyakit aneh yang disebut flu kera. Penyakit ini sangat mematikan. Secara singkat, virus ini tersebar ke seluruh penjuru bumi, menewaskan semua orang yang terpapar. Peradaban manusia pun mengalami kehancuran total akibat virus ini. Manusia yang kebal terhadap virus ini belum tentu selamat karena mereka mungkin akan terbunuh akibat kerusuhan yang terjadi. Umat manusia perlahan-lahan punah dari muka bumi. 10 tahun kemudian, di dalam hutan, seekor kera yang bernama Caesar memimpin para kera melakukan perburuan sekelompok rusa. Caesar menyuruh tangan kanannya, Koba, dan kera yang lain untuk maju. Para kera itu langsung mematuhi perintah Caesar dan langsung melompat ke sana kemari memburu sekumpulan rusa. Caesar berhasil melumpuhkan satu ekor rusa. Di sini, Caesar mengajak putranya, Blue Eyes, untuk berburu. Caesar menyuruh Blue Eyes untuk berhati-hati, namun Blue Eyes tidak memperdulikan ayahnya itu. Blue Eyes lalu menghampiri rusa yang terkapar. Tiba-tiba seekor beruang muncul menyerangnya. Caesar pun maju melindungi putranya itu. Saat beruang itu akan kembali menyerang, dari belakang Koba datang menancapkan tombak ke tubuh beruang itu hingga mati. Caesar dan para kera pun membawa hewan buruan kembali ke pemukiman. Ternyata saat ini Caesar memimpin koloni kera-kera yang cerdas dan membuat pemukiman di pinggir tebing di tengah hutan. Caesar kemudian dipanggil oleh seekor kera untuk memeriksa keadaan istrinya, Cornelia. Ternyata Cornelia baru saja melahirkan seekor kera laki-laki. Blue Eyes pun senang melihat adiknya telah lahir. Di luar, Maurice mengucapkan selamat atas kelahiran anak kedua Caesar. Tak disangka, mereka sudah 10 tahun tinggal di pemukiman ini. Caesar kemudian berkata kalau dia penasaran dengan nasib manusia saat ini, terutama Will, orang yang memeliharanya dahulu. Namun Caesar juga tidak menyukai sifat manusia yang bisa saling membunuh satu sama lain. Di sini, kera memang sering berkelahi, tapi Caesar melarang sesama kera untuk saling membunuh satu sama lain. Maurice lalu berkata kalau sudah 2 tahun terakhir ini dia tidak melihat tanda-tanda manusia. Menurutnya ada kemungkinan manusia sudah punah. Pada suatu hari, Blue Eyes dan sahabatnya Ash berniat pulang setelah selesai mencari ikan. Tak sengaja mereka bertemu dengan seorang manusia yang bernama Carver. Carver pun panik dan ketakutan. Dia mengeluarkan pistol dan tidak sengaja menembak Ash. Dari jauh, Caesar mendengar suara tembakan itu. Sementara itu, Carver berteriak meminta tolong. Rekan Carver yang bernama Malcolm, Ellie, dan yang lainnya kemudian datang menghampiri Carver. Tiba-tiba, Caesar dan para kera datang mengepung mereka. Malcolm dan yang lain pun panik. Mereka mengacungkan senjata ke arah para kera. Seekor kera yang bernama Rocket yang merupakan ayah Ash yang tertembak lalu maju dengan membawa tombak. Malcolm pun semakin panik. Caesar lalu memerintahkan para kera untuk menahan diri. Rocket pun tidak terima karena putranya telah tertembak. Namun Caesar bersikeras untuk menyuruh Rocket untuk tenang. Malcolm pun merasakan ada yang aneh pada kera-kera ini. Malcolm lalu berkata kalau mereka tidak berniat buruk. Malcolm pun menyuruh teman-temannya untuk menurunkan senjata. Secara mengejutkan, Caesar berteriak menyuruh Malcolm dan yang lain untuk pergi. Malcolm dan yang lain pun panik karena para kera itu bisa berbicara. Saat akan pergi, Alex, anak Malcolm, tak sengaja menjatuhkan tasnya. Alex tidak sempat mengambil tasnya kembali. Caesar pun menyuruh Koba untuk mengikuti para manusia itu. Setelah kembali dari hutan, Malcolm bertemu dengan Dreyfus di pos karantina. Dreyfus adalah pemimpin komunitas manusia yang berhasil selamat dari virus.
Mereka yang selamat ini adalah orang-orang yang kebal terhadap virus flu kera. Ternyata tujuan Malcolm dan yang lain masuk ke dalam hutan adalah untuk mengaktifkan kembali pembangkit listrik di bendungan untuk mengalirkan daya listrik ke kota. Carver lalu menceritakan pertemuan mereka dengan kera yang bisa berbicara. Tentu saja Dreyfus tidak mempercayai hal ini. Malcolm pun membenarkan perkataan Carver barusan. Mereka semua menjadi saksinya. Dreyfus lalu menyuruh mereka untuk merahasiakan hal ini. Dreyfus tidak ingin terjadi kepanikan. Di dalam hutan, setelah selesai memata-matai manusia, Koba meminta Caesar memimpin untuk menyerang manusia lebih dahulu sebelum manusia menyerang mereka. Namun Maurice menolaknya, karena mereka tidak tahu kekuatan manusia. Mereka juga tidak tahu kenapa para manusia itu masuk ke dalam hutan. Koba pun mencoba memanas-manasi Rocket untuk balas dendam karena manusia telah menembak anaknya. Namun Rocket mengatakan kalau dia hanya mengikuti perintah Caesar. Lagi pula putranya hanya tergores di lengannya. Terjadi perdebatan di antara para kera ini. Caesar pun berkata, jika mereka berperang melawan manusia, resikonya terlalu berat. Mereka bisa kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan mereka di sini. Koba pun berkata kalau dia akan mengikuti perintah Caesar. Namun menurutnya, para kera harus menunjukkan kekuatan mereka kepada manusia. Caesar pun setuju mengenai hal itu. Keesokan harinya, Caesar memimpin para kera bergerak menuju kota. Di dalam pemukiman manusia, semua orang pun panik melihat kedatangan pasukan kera itu. Pintu gerbang pemukiman lalu dibuka. Malcolm pun maju menghampiri Caesar. Caesar lalu berkata kalau para kera tidak menginginkan peperangan, tapi mereka akan melawan jika terpaksa. Para kera kemudian mengembalikan tas milik Alex. Caesar pun meminta para manusia untuk tidak lagi masuk ke dalam hutan. Caesar dan pasukannya kemudian pergi. Setelah kejadian itu, di dalam pemukiman manusia, semua orang menjadi panik. Dreyfus pun mencoba menenangkan situasi. Jika para kera datang lagi untuk menyerang, mereka masih memiliki senjata peninggalan militer masa lalu yang banyak. Namun kali ini, Dreyfus akan fokus bagaimana caranya untuk menyalakan pembangkit listrik yang ada di bendungan, karena mereka sudah mulai kehabisan bahan bakar. Pembangkit listrik di bendungan adalah satu-satunya harapan mereka. Karena dengan daya listrik itu, mereka akan bisa berkomunikasi dengan manusia lain yang masih hidup di luar sana. Dreyfus berkata kalau dia akan memimpin pasukan untuk menyerang para kera, agar manusia bisa menguasai bendungan. Setelah pidato selesai, Malcolm menemui Dreyfus. Malcolm tidak setuju rencana penyerangan yang akan dilakukan Dreyfus. Malcolm lalu meminta Dreyfus memberinya waktu 3 hari. Malcolm akan pergi ke hutan dan mencoba bernegosiasi dengan para kera. Jika usahanya ini gagal, barulah mereka akan menggunakan cara kekerasan. Dreyfus pun menyetujuinya. Namun sembari menunggu, dia akan mempersiapkan senjata yang ada di gudang senjata. Jika Malcolm tidak kembali dalam 3 hari, Dreyfus akan memimpin penyerangan ke dalam hutan untuk membantai para kera. Malcolm pun memberitahu kekasihnya, Ellie, kalau mereka akan kembali ke dalam hutan. Dalam misi ini, Malcolm terpaksa mengajak Carver lagi, karena Carver adalah insinyur perairan. Carver tahu cara kerja bendungan itu. Ellie yang masih khawatir bertanya bagaimana jika para kera kembali menghadang mereka. Malcolm pun menjawab kalau dia akan mencoba bernegosiasi dengan para kera. Malcolm harus melakukan ini karena dia tidak ingin terjadi peperangan. Ellie pun memaksa untuk ikut karena Ellie adalah seorang dokter. Dia akan bisa membantu jika ada yang terluka. Alex ternyata juga ingin ikut. Dia ingin membantu ayahnya dalam misi ini. Singkat cerita, Malcolm dan timnya pun akhirnya sampai di dalam hutan. Malcolm berniat pergi ke pemukiman kera sendirian. Jika dalam 2 jam dia tidak kembali, maka yang lainnya harus segera kembali ke dalam kota. Malcolm pun langsung menyusuri hutan, hingga akhirnya sampai di pemukiman para kera. Beberapa kera lalu muncul menangkap Malcolm. Malcolm dibawa ke dalam pemukiman. Malcolm mengangkat kedua tangannya sebagai tanda kalau dia tidak berbahaya. Caesar kemudian datang. Caesar yang marah berniat membunuh Malcolm. Namun Malcolm memohon agar Caesar mendengarkan penjelasannya lebih dulu. Malcolm pun meminta Caesar untuk mengikutinya ke bendungan. Caesar pasti akan paham jika dia sudah melihat bendungan itu. Koba yang tidak peduli sudah siap dengan tombaknya. Secara mengejutkan, Caesar menyetujui permintaan Malcolm. Mereka pun pergi menuju bendungan. Malcolm menjelaskan kalau manusia yang ada di kota kehabisan energi untuk menyalakan listrik. Satu-satunya harapan manusia adalah pembangkit listrik yang ada di bendungan ini.
Malcolm meminta izin kepada Caesar untuk membawa rekan-rekannya memperbaiki bendungan ini. Malcolm bersumpah kalau dia dan teman-temannya bukanlah ancaman. Melihat Malcolm yang putus asa, Caesar pun menyetujuinya. Malcolm lalu menemui rekan-rekannya yang ada di dalam mobil dan diikuti oleh para kera. Malcolm memberitahu mereka kalau para kera mengizinkan mereka memperbaiki bendungan dengan syarat mereka harus menyerahkan semua senjata. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun menyerahkan semua senjata yang dibawa. Senjata-senjata itu dihancurkan oleh roket. Melihat hal ini, Koba tidak setuju dengan keputusan Caesar. Menurutnya, jika manusia mendapatkan energi listrik, maka mereka akan jadi lebih berbahaya. Caesar pun menjawab kalau dia melihat para manusia ini terlihat putus asa. Jika para kera mengusir Malcolm, Caesar yakin pasukan manusia pasti akan datang untuk berperang melawan para kera. Namun Koba masih tidak terima. Koba sangat membenci manusia. Koba menunjukkan bekas luka di tubuhnya akibat dijadikan kera percobaan oleh manusia. Mendengar Koba yang membangkang, Caesar pun marah. Koba pun lalu meminta maaf. Di tempat lain, Carver yakin kalau para kera cepat atau lambat pasti akan membantai mereka. Carver sangat membenci para kera karena wabah virus flu kera membunuh setengah dari populasi manusia di bumi, membuat mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Namun Ellie tidak sependapat. Menurut Ellie, virus kera bukanlah kesalahan para kera. Virus itu ada karena diciptakan oleh ilmuwan di dalam laboratorium. Namun Carver tidak memperdulikannya. Dia masih saja membenci para kera. Keesokan harinya, Caesar dan kera lainnya mengantar Malcolm dan timnya pergi ke bendungan. Namun kali ini, Koba tidak ikut dengan rombongan para kera itu. Ternyata, diam-diam, Koba dan dua rekannya pergi ke kota untuk memeriksa sesuatu. Dari jauh, Koba melihat Dreyfus dan pasukannya sedang mengecek senjata yang mereka punya. Koba lalu masuk ke dalam gudang senjata. Dia melihat banyak senjata yang disiapkan di sana. Seorang manusia lalu melihat Koba. Saat orang itu akan menembak Koba, Koba berlagak seperti kera biasa. Manusia itu pun tidak jadi menembak. Dia hanya menyuruh Koba untuk pergi. Koba dan dua rekannya lalu kembali ke dalam hutan. Di dalam bendungan, Malcolm dan Carver berniat meledakkan saluran air yang tersumbat. Setelah diledakkan, ternyata ledakan itu menimbulkan reruntuhan yang menutup jalan masuk. Carver pun terjebak di dalam reruntuhan itu. Caesar dan kera lainnya lalu datang menolong Carver. Setelah berhasil diselamatkan, Malcolm pun berterima kasih kepada Caesar yang telah menolongnya. Tiba-tiba anak Caesar yang paling kecil menghampiri Ellie yang sedang mengobati Carver. Bayi kera itu lalu mendekati kotak perkakas milik Carver. Carver pun panik dan mengusirnya. Blue Eyes langsung maju untuk melindungi adiknya itu. Carver lalu mengambil senjata yang dia sembunyikan di dalam kotak perkakas itu. Caesar seketika langsung merebut senjata itu. Melihat hal ini, Malcolm memohon agar Caesar tidak membunuh Carver. Caesar pun sangat marah karena masih ada senjata api di sini. Caesar langsung membuang senjata itu ke sungai. Malcolm mencoba menjelaskan kalau dia juga tidak tahu kalau Carver masih memiliki senjata. Caesar tidak peduli. Dia mengusir Malcolm dan timnya untuk pergi dari hutan. Saat Caesar kembali ke pemukiman para kera, dia melihat istrinya, Cornelia, terbaring tak berdaya. Keadaan Cornelia memburuk sejak dia melahirkan. Di luar, Malcolm memutuskan untuk menemui Caesar sekali lagi. Dia ingin Caesar memberinya kesempatan. Ellie pun ikut dengannya. Sesampainya di pemukiman para kera, Malcolm meminta Caesar memberinya kesempatan sekali lagi. Dia berjanji akan mengusir Carver. Ellie lalu melihat keadaan Cornelia yang sedang sakit. Ellie pun menawarkan diri untuk mengobati Cornelia karena dia adalah seorang dokter. Namun Caesar hanya diam saja. Malcolm pun mencoba menjelaskan kalau tidak semua manusia itu seperti Carver. Akhirnya Caesar yang luluh membiarkan Ellie mengobati Cornelia. Caesar lalu berkata kalau dia memberikan waktu 1 hari lagi untuk Malcolm dan timnya. Malcolm pun meminta tambahan waktu karena 1 hari saja tidak akan cukup. Caesar dengan tegas menolaknya. Untuk mempercepat pekerjaan, Caesar akan mengerahkan para kera untuk membantu pekerjaan Malcolm. Mendengar hal ini, Blue Eyes tidak setuju dengan keputusan ayahnya yang akan membantu para manusia. Sekembalinya dari pemukiman para kera, Malcolm langsung mengurung Carver di dalam mobil. Keesokan harinya, Koba datang ke bendungan untuk menemui Caesar. Koba lalu mendorong Alec yang menghalanginya. Malcolm langsung maju melindungi anaknya itu. Koba lalu berteriak memanggil Caesar.
Mendengar hal ini, Caesar pun muncul. Koba bertanya, kenapa Caesar membantu para manusia ini, padahal manusia ini telah menyerang anak Caesar. Menurut Koba, Caesar membiarkan para kera dalam bahaya. Koba menganggap Caesar lebih mencintai manusia daripada para kera dan anaknya sendiri. Mendengar hal ini, Caesar pun emosi dan langsung menyerang Koba. Caesar yang lebih kuat dengan mudah mengalahkan Koba. Caesar kemudian melepaskan Koba. Caesar berkata kalau kera tidak membunuh kera lainnya. Koba yang telah kalah pun meminta maaf. Di sini, Blue Eyes semakin kecewa dengan ayahnya yang bertengkar dengan Koba karena membela manusia. Di belakang, Koba pun menyuruh temannya untuk tidak memberitahu Caesar mengenai gudang senjata milik manusia. Koba lalu menghampiri Blue Eyes. Koba mengatakan kalau Caesar sekarang sudah tidak mempercayainya. Koba menyuruh Blue Eyes untuk melindungi Caesar karena selama masih ada manusia di dekat mereka, artinya mereka masih dalam bahaya. Keesokan harinya, diam-diam Koba pun kembali ke gudang senjata. Dua manusia yang ada di sana menganggap Koba tidak berbahaya. Ternyata mereka salah. Koba mengambil senjata dan membunuh mereka berdua. Koba pun kembali ke dalam hutan dengan membawa senjata. Malam harinya, Malcolm dan timnya pun berhasil mengaktifkan kembali pembangkit listrik. Lampu di pom bensin yang ada di dalam hutan terlihat menyala setelah listrik mengalir. Malcolm pun berterima kasih kepada Caesar yang telah membantunya. Di tempat lain, Carver yang menunggu di mobil diserang oleh Koba hingga tewas. Malcolm dan timnya lalu diajak ke pemukiman para kera. Dari jauh, Malcolm dan yang lain melihat kota yang bercahaya. Itu artinya usaha Malcolm dan timnya telah berhasil. Caesar lalu menghampiri Cornelia yang kini sudah sehat kembali. Namun diam-diam, Koba menyuruh anak buahnya untuk membakar rumah para kera. Koba lalu melihat Caesar yang ada di atas. Koba mengacungkan senjata api ke arah Caesar dan kemudian menembaknya. Caesar pun terjatuh. Blue Eyes yang panik melihat ada sepucuk senjata api tergeletak di bawah. Para kera pun marah melihat pemimpin mereka ditembak. Dari belakang, api mulai membesar. Blue Eyes lalu mengambil senjata yang telah digunakan untuk menembak ayahnya. Para kera pun emosi. Mereka mengira kalau manusialah yang telah menembak Caesar. Melihat ada yang tidak beres, Maurice menyuruh Malcolm dan timnya untuk kabur. Koba kemudian datang. Koba memberitahu para kera yang lain kalau manusialah yang telah membunuh Caesar dan membakar rumah para kera. Koba menyuruh beberapa kera untuk mengejar Malcolm dan timnya. Koba juga memerintahkan semua kera untuk ikut dengannya menyerang pemukiman manusia. Mereka harus membalas serangan ini demi Caesar. Koba meminta kera-kera betina dan anak-anak untuk bersembunyi di dalam hutan. Di luar, dengan susah payah, Malcolm, Ellie, dan Alex berhasil menyelamatkan diri. Di tempat lain, para kera yang dipimpin oleh Koba menjarah gudang senjata. Dreyfus yang mendengar hal ini langsung menyalakan alarm tanda bahaya. Dreyfus memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Dreyfus yakin para kera itu datang untuk menyerang. Rombongan para kera itu terlihat di jalanan menuju pemukiman manusia. Peperangan pun terjadi. Korban-korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Blue Eyes ketakutan melihat para kera tewas satu persatu. Dreyfus menembakkan roket meledakkan drum bahan bakar. Sebuah tank lalu datang menembaki para kera. Koba pun maju menyerang tank itu. Setelah berhasil menguasai tank, Koba langsung menggunakan tank itu untuk menyerang balik manusia. Para kera pun akhirnya berhasil menembus pintu gerbang pemukiman. Di hutan, Ellie tak sengaja melihat Caesar yang tergeletak. Mereka pikir Caesar sudah mati. Namun ternyata Caesar masih bergerak. Mereka pun membawa Caesar ke dalam mobil. Malcolm mengira yang menembak Caesar adalah Carver. Namun Caesar memberitahu kalau yang menembaknya adalah seekor kera yang berkhianat. Malcolm pun bergegas membawa Caesar untuk menyelamatkannya. Di kota, Koba menyuruh para kera untuk menangkap semua manusia. Koba lalu menyuruh Ash untuk membunuh manusia yang ada di depannya. Namun Ash menolak karena menurut Ash, Caesar pasti tidak menginginkan hal semacam ini. Koba yang marah lalu menyeret Ash dan melemparnya dari atas hingga tewas. Koba berkata kalau Caesar telah mati. Sekarang dialah pemimpin para kera. Para kera harus mengikuti perintahnya. Di jalanan pinggiran kota, Caesar menyuruh Malcolm untuk berhenti di sebuah rumah. Mereka pun bersembunyi di dalam rumah itu. Di sini, Alec menemukan sebuah foto manusia dengan kera. Itu adalah foto masa lalu Caesar. Ternyata itu adalah rumah Caesar dahulu saat dia dibesarkan oleh Will. Ellie lalu memberitahu Malcolm kalau dia membutuhkan perlengkapan operasi untuk menyelamatkan Caesar.
Malcolm pun berencana pergi ke kota sendirian untuk mengambil peralatan itu. Mereka harus menyelamatkan Caesar bagaimanapun caranya, karena hanya Caesar lah yang bisa menghentikan perang ini. Sementara itu di kota, Koba menahan para manusia yang berhasil ditangkap di dalam kandang. Koba memerintahkan para kera untuk menangkap manusia yang masih bersembunyi. Di sini, Blue Eyes melihat Maurice, Rocket, dan beberapa kera pengikut setia Caesar ditahan di dalam bis. Di tempat lain, Malcolm berhasil masuk ke dalam sebuah gedung. Malcolm langsung mengambil peralatan yang dibutuhkan Ellie. Saat akan pergi, Malcolm harus berlari ke sana kemari untuk menghindari kejaran para kera. Namun pada akhirnya, Malcolm berhadapan dengan Blue Eyes. Awalnya Blue Eyes mengacungkan senjatanya, namun dia memutuskan untuk tidak menembak Malcolm. Menyadari kalau Blue Eyes adalah anak Caesar, Malcolm memberitahu kalau Caesar masih hidup. Malcolm pun kembali ke tempat persembunyian bersama Blue Eyes. Saat melihat ayahnya terluka, Blue Eyes pun marah. Dia mengira manusia yang telah menembak ayahnya. Namun Caesar memberitahu Blue Eyes kalau bukan manusia yang menembaknya, melainkan Koba. Setelah semuanya siap, Ellie pun mulai mengoperasi Caesar. Setelah operasi selesai, Blue Eyes meminta maaf kepada Caesar karena sudah menentangnya. Caesar tidak menyalahkan anaknya itu. Justru dia menyalahkan diri sendiri yang terlalu mempercayai Koba. Caesar mengira kera lebih baik dari manusia, namun ternyata salah. Kera tidak ada bedanya dengan manusia. Caesar pun bertanya di mana keberadaan Koba saat ini. Blue Eyes memberitahu kalau Koba ada di menara bersama para kera yang lain. Menurut Blue Eyes, jika para kera tahu kalau Caesar masih hidup, mereka pasti akan mengikuti Caesar. Namun Caesar tidak sependapat. Menurutnya, para kera hanya akan mematuhi kera yang kuat. Sayangnya saat ini Caesar sedang dalam keadaan lemah. Blue Eyes pun memiliki ide. Dia meminta izin untuk membantu ayahnya. Secara diam-diam, Blue Eyes membebaskan Maurice dan para kera yang setia pada Caesar. Blue Eyes membawa kera-kera itu menemui Caesar. Blue Eyes memberitahu ayahnya kalau para kera betina dan kera anak-anak juga sedang dalam perjalanan menuju ke kota. Mereka harus bergegas menghentikan Koba. Mendengar hal ini, Caesar berniat pergi ke kota untuk menghadapi Koba dan menghentikan semua ini. Malcolm pun memiliki ide untuk membawa mereka masuk ke dalam kota melalui jalur stasiun bawah tanah. Di saat Malcolm dan para kera sedang berjalan di dalam stasiun bawah tanah, ada seseorang yang menembaki mereka. Malcolm pun menyuruh Caesar dan kera lainnya untuk naik. Setelah para kera naik, Malcolm mendekati sumber tembakan. Ternyata yang menembak barusan adalah Dreyfus dan dua anak buahnya. Di bawah sini, Dreyfus memberitahu Malcolm kalau dia sudah memasang beberapa bom di bawah menara. Mereka akan meruntuhkan menara dan membunuh para kera yang ada di sana. Namun tiba-tiba, Malcolm mengambil senjata dan mengarahkannya ke arah Dreyfus. Malcolm melarang Dreyfus meledakkan menara, setidaknya untuk saat ini. Sementara itu, Caesar dan pengikutnya sudah sampai di atas menara. Menyadari kedatangan Caesar, Koba berkata kalau saat ini dialah pemimpin para kera. Koba telah berhasil memimpin para kera memenangkan peperangan. Koba menuduh Caesar adalah kera yang lemah. Caesar kemudian menjawab kalau Koba jauh lebih lemah darinya, karena Koba membutuhkan senjata untuk melawannya. Koba yang emosi langsung membuang senjatanya dan menantang Caesar bertarung dengan tangan kosong. Mereka berdua pun terjatuh. Blue Eyes ingin menolong ayahnya, namun Caesar melarangnya. Koba lalu mengambil besi dan menyerang Caesar. Pertarungan antara Koba dan Caesar berlangsung sangat sengit. Caesar mengambil papan besi sebagai tameng, sementara Koba terus-terusan memukulinya. Caesar pun bertanya, kenapa Koba mengkhianatinya, padahal Caesar sudah menganggap Koba seperti saudaranya sendiri. Koba pun menjawab kalau dia berperang untuk para kera. Namun menurut Caesar, Koba berperang untuk dirinya sendiri. Caesar pun memukul perut Koba. Caesar dan Koba lalu kembali terjatuh. Beruntung mereka berhasil berkelantungan. Sementara itu di bawah, Dreyfus berkata kalau sebelumnya dia telah berhasil menghubungi markas militer yang masih aktif dan sebentar lagi mereka akan datang untuk menyerang para kera. Dreyfus pun berhasil mengambil remote control bom. Dreyfus langsung menekan tombol dan seketika terjadi ledakan dahsyat. Beruntung Malcolm berhasil menyelamatkan diri. Ledakan itu membuat menara berguncang. Para kera pun berjatuhan. Caesar berusaha menolong kera-kera yang tertimpa reruntuhan. Sementara Koba justru tidak peduli. Koba mengambil senjata dan menembaki Caesar. Blue Eyes melempar besi untuk mengalihkan perhatian Koba. Di saat Koba sibuk mengincar Blue Eyes, Caesar langsung menerjang Koba. Kedua kera itu pun berguling. Caesar berhasil selamat namun Koba bergelantungan di tebing. Caesar pun menghampirinya.
Koba yang panik mengingatkan Caesar kalau kera tidak membunuh kera. Caesar lalu melihat para kera lain yang terluka akibat tembakan Koba. Caesar lalu berkata kalau Koba bukanlah kera. Caesar melempar Koba hingga terjatuh dari ketinggian. Kini, para kera pun kembali tunduk pada Caesar. Beberapa saat kemudian Malcolm datang. Malcolm menyuruh Caesar untuk pergi karena sebentar lagi para tentara akan datang. Jika Caesar dan para kera tidak pergi, maka akan kembali terjadi peperangan. Secara mengejutkan, Caesar menolak untuk pergi. Caesar berkata kalau perang sudah terlanjur dimulai dan para keralah yang memulainya. Umat manusia pasti tidak akan memaafkan begitu saja atas tindakan para kera. Justru Caesar menyuruh Malcolm untuk pergi sebelum perang terjadi. Mau tidak mau, Caesar dan para kera lainnya harus menghadapi perang ini hingga akhir. Rombongan kera wanita dan kera anak-anak pun datang. Caesar langsung memeluk istri dan anaknya itu. Caesar kemudian memerintahkan para kera untuk bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan berperang melawan pasukan manusia. Dan berakhirlah alur cerita film Dawn of the Planet of the Apes ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah ternyata sifat kera sama seperti manusia, suka berkhianat. Apa kebalik ya, manusia yang seperti kera? Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!